Ada dua hal ya yang bisa kita cermati dalam kasus penculikan. Pertama, yang pasti fungsi keluarga itu mungkin kurang kuat untuk melindungi anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kontrol sosial saya kira ya. Permasalahan kontrol sosial ini artinya anak kan tidak harus selalu berada di dalam lingkungan keluarga, tapi bisa jadi dia keluar, misalnya ke sekolah atau ke lingkungan ketetanggaan misalnya. Nah ini saya kira apa masih lemah ya di beberapa tempat di Indonesia. Ya, nah ini saya kira penting ya. Jadi sebetulnya kan kalau anak-anak masih di bawah umur ya, katakan setelah dia bisa berjalan sampai dia masuk ke sekolah formal, itu kan ada jeda di mana anak-anak sebetulnya lebih banyak bermain di lingkungan sekitar. Nah, ini mungkin perlu diperkuat kontrol sosial dalam hal ini mungkin bisa melalui RT RW, bisa melalui posyandu misalnya. Karena posyandu tentunya punya data ya di dalam satu lingkungan itu ada anak usia katakan balita ada berapa banyak gitu. Ya, jadi yang saya maksud tadi dalam dalam teori ekologi sosial ini anak-anak yang tidak berisiko adalah anak-anak yang memang tidak bisa jalan sendiri, ya. Anak-anak yang masih berada dalam gendongan orang tuanya, ya, masih masih belum bisa berjalan, gitu. Tapi kalau dia sudah bisa berjalan, justru ini kelompok atau masa di mana anak-anak itu paling rentan, ya. Ya, jadi motif bisa beragam ya. Tapi kalau kita urutkan tiga teratas itu yang pasti yang pertama ekonomi ya. Yang pertama ekonomi, yang kedua mungkin relasi sosial, yang ketiga bisa jadi permasalahan kelainan psikologis ya. Bisa jadi kaitannya dengan kelainan seksual dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi sejauh ini masih permasalahan ekonomi.